Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elman Cintia, mahasiswa semester 1 Prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat untuk keperluan tugas individu pada mata kuliah Pancasila. Yang pertama, Pancasila merupakan suatu filsafat. Menurut usulan Abdul Ghani, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat? Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Menurut Notonegoro, filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem Abdul Ghani 1998. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1965. Pada saat itu, Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India, Hindu-Buddha, Barat, Kristen, Arab, Islam. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik dunia maupun di akhirat. Yang kedua, filsafat Pancasila ditinjau dari segi objektifnya. Filsafat meliputi hal-hal yang ada atau dianggapi atau dianggap dan diyakini ada, seperti manusia, dunia, Tuhan, dan seterusnya. Ruang lingkup objek filsafat: A. Objek material, B. Objek formal. Objek filsafat adalah segala sesuatu yang berwujud dalam sudut pandang dan kajian yang mendalam atau radikal. Secara lebih sistematis, para ahli membagi objek filsafat ke dalam objek material dan objek formal. Objek material adalah objek yang secara wujudnya dapat dijadikan bahan dalam berpikir, sedangkan objek formal adalah objek yang menyangkut sudut pandang dalam melihat objek material tersebut. Tertentu. Menurut Endang Saifuddin Ansori 1981, objek material filsafat adalah sarwa yang ada atau segala sesuatu yang berwujud, yang pada garis besarnya dapat dibagi atas 3 persoalan pokok, yaitu hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Sedangkan objek formal filsafat ialah usaha mencari keterangan secara radikal terhadap objek material filsafat. Dengan demikian, objek material filsafat mengacu pada substansi yang ada dan mungkin ada yang dapat dipikirkan oleh manusia. Sedangkan objek formal filsafat menggambarkan tentang cara dan sifat berpikir terhadap objek material tersebut. Dengan kata lain, objek formal filsafat mengacu pada sudut pandang yang digunakan dalam memikirkan objek material filsafat.
Sekian video pembelajaran tentang materi Pancasila sebagai sistem filsafat pada mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Abdul Latif MPD. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.